Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunika Triadhani, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 tahun 2022, gelombang 4, golongan 2, kelompok 2, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video kali ini, saya akan mereview materi tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Pengertian manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan output yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Pengelolaan ASN yang dimaksud adalah keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian ASN. 1. Kedudukan ASN. Berdasarkan kedudukannya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, PNS merupakan ASN, sedangkan ASN belum tentu PNS. Perbedaan hak PNS dan P3K. Jika PNS mendapatkan 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K mendapatkan 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Perbedaannya terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 2. Fungsi dan peran ASN. Adapun fungsi ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Perekat pemersatu bangsa. Sedangkan peran ASN yaitu 1. Perencana pelaksana, 2. Pengawas, 3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 3. Kewajiban ASN, yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Berikut kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan NKRI. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. 4. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuan dari kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1. Sebagai pedoman atau panduan ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 8. Etika bermedia sosial. 1. Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. 2. Gunakan etika saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. 3. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. 4. Pastikan unggahan di media sosial tidak mengandung sara. 5. Manfaatkan media sosial untuk membangun relasi. 6. Pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. 7. Jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. 8. Manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. 5. Sistem merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari sistem merit yaitu 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. 2. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. 3. Memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. 4. Mengelola ASN secara efektif dan efisien. 5. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Smart ASN adalah seorang ASN dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seorang ASN dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digitalisasi yang menuntut seorang ASN dapat meningkatkan kompetensi kognitif dan afektifnya secara bersamaan sebagai bekal melakukan pelayanan publik di kemudian hari bagi masyarakat. Ada 4 kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan digital safety adalah kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital kultur adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Alasan mengapa perlunya menerapkan etika bermedia digital yaitu 1. Penetrasi internet yang sangat tinggi. 2. Perubahan perilaku masyarakat dari media konvensional ke media digital. 3. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai yang semakin tinggi. Demikian presentasi review tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.